3, 2, 1, pedal gas. go! Woo! Go! Oh shit, kalah. Go! Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Show. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Tahun 2021, eranya elektrifikasi dari industri otomotif di seluruh dunia. Dan di Indonesia, tahun 2021 ini seperti eranya transisi dari era mobil klasik biasa, mobil dengan internal combustion biasa, ke arah elektrifikasi dari mesin-mesin dari mobil-mobil di Indonesia. Namun, belum cukupnya dan belum lengkapnya infrastruktur di Indonesia. Menurut kami, hybrid adalah solusi paling tepat dan solusi paling cepat untuk saat ini. Oh, jelas tidak. Memang nanti semuanya akan terelektrifikasi. Dan menurut gua, Outlander plug-in hybrid ini adalah yang paling pas. Di samping kalian mendapatkan user experience untuk mobil listrik, kalian juga nggak perlu khawatir tuh kehabisan range karena masih ada mesin bensinnya. Dan mesin bensinnya ini bahkan bisa jadi genset. Loh, buat apa sih semuanya masih pada latihan? Kenapa nggak sekalian aja full electric? The future is now, man. Pemerintah aja udah dukung. Hyundai udah banyak buat charging station di Jabodetabek. Bahkan sepanjang rest area di Tol Cipali. Dan fix, ini bakal bebas pajak dan juga ganjil genap. Iya sih, tapi bikin perjalanan lo jadi lama banget karena dikit-dikit ngecas. Kali ngecas paling cepet sejam 2 jam lah, dan itu juga nggak sampai full. Iya bener banget ya, makanya mendingan gua kan. Hybrid bisa, listriknya pun juga bisa di-charge. Alah, port masih model lama aja. Ibarat nih pas ya, orang-orang tuh udah pakai USB Type-C. Lu pasti pakai mini USB. Tinggal Nggak bisa nyolot kemana-mana ya. Iya, susah. Oke. Udah nggak usah pakai ribut-ribut. Hah? Mending mana kalau kita CVT War aja? Boleh? Setuju nggak? Ayo. Siap. Oke. Let's go. Oke, ini adalah CVT War. Dan kita wakilkan masing-masing dari antara gua dengan HEV, Jason dengan EV, dan Gopas dengan plug-in hybrid electric vehicle. So this is it, CVT War Chapter 12. Oke, jadi CVT War kali ini temanya adalah mobil ramah lingkungan mana yang bisa menjadi solusi terbaik untuk mengurangi polusi udara. Yes, dan kebetulan kami membawa 3 mobil yang berbeda-beda penggeraknya dan juga bahan bakarnya, cara pengisian bahan bakarnya. Mulai dari Jason dengan Hyundai Kona sebagai perwakilan dari full EV, full electric vehicle, dan gua dengan hybrid electric vehicle sebagai diwakilkan oleh Corolla Cross, dan juga Gopas dengan Outlander PHEV yang sebagai perwakilan dari plug-in hybrid electric vehicle. Ya, kita akan membandingkan mana yang paling pas untuk kalian miliki saat ini. Tapi guys, ini kan kita bertiga lagi war nih. Yang jadi wasit siapa? Bener juga. Iya, siapa ya? Gue paling malas nih kalau kita udah bertiga kayak gini, ntar ujung-ujungnya yang jadi juri si Renner lagi. Dan kita juri dikasih challenge lagi, terus sama netizen kita dikatain kita ngikutin Cabriolet Challenge. Bener. Males banget sih, ya. Bener. Iya, makanya dia sampai Renner lagi nih. Iya. Siapa ya? Kira-kira siapa ya? Halo semua. Wah, kita muncul. Ini dari mana? Aduh, Renner lagi. Dia. Aduh, lu masih challenge apa nih? Udah tenang, gue gak bakal kasih chance yang aneh-aneh kali ini ya. Oh gitu. Nah, kan sekarang kalian udah bawa mobil elektrik yang beda-beda nih. Iya. Penilaiannya juga beda. Wih, Gimana tuh? Oke, jadi penilaiannya satu adalah harga. Oke. Kedua, Boleh juga. fitur. Oke. Ketiga, range. Keempat, performa. Dan kelima, charge. Setuju nggak nih? Setuju nggak? Setuju. Menarik. Oke Menarik sih. juga Setuju. Feeling Pas banget gue sih. sih menang sih gue. Oke. Karena ini solusi paling cepat. Aduh, yang paling future proof aja. Yang bisa pergi paling jauh. Iya, walaupun chargingnya paling ini ya. Ketinggalan jauh. Anak baru mainnya belum jauh tuh. Ya, kita mulai aja. Oke, langsung ya. Kita cek dari harga masing-masing ya. Oke, begini peraturan penilaiannya. Since kali ini kontestannya kembali 3 mobil, maka penilaian untuk setiap poin, juara pertamanya akan mendapatkan 3 poin, juara kedua dapat 2 poin, juara ketiga dapat 1 poin. Dan siapa yang paling banyak kumpulkan poin, dialah pemenangnya.
Oke, sekarang kita bahas soal harga, dimulai dari Kona Electric. Sekarang kalian bisa dapatkan yang facelift, harganya naik jadi 697 juta rupiah on the road. Wow, cukup mahal ya, hampir 700 juta. Oke, dengan harga 1,3 miliaran, harga Outlander PIV ini memang hampir 2 kalinya harga Konanya Jason. Tapi dengan harga segitu, nanti kita lihat ya, harga itu akan terbayarkan. You get what you pay. Yang satu udah hampir 700 juta, yang satu 1 miliar. Gimana orang mau tertarik pakai mobil dengan teknologi yang ramah lingkungan? Ini dong, masih di bawah 500 juta. Toyota Corolla Cross Hybrid ini masih berharga di 497 jutaan. Itu artinya dia masih di angka psikologis 400 jutaan. Dan belum lagi kalau ada diskon, jadi bisa jauh lebih affordable dan dapat mobil ramah lingkungan, jadi orang lebih tertarik deh untuk pakai mobil ramah lingkungan. Oke, jadi untuk penyanyi pertama harga yang menang adalah Toyota Cross Hybrid ya. Kenapa? Karena harganya masih di bawah 500 juta dan mendapat teknologi yang ramah lingkungan. Oke, silakan debat. Tuh kan gue bilang, lagian ngapain harga sampai ada yang 1M dan ini 600 jutaan. Orang-orang jadi nggak mau tertarik sama teknologi ramah lingkungan lah. Ini masih di bawah 500 jutaan, orang udah bisa mencapai mobil yang ramah lingkungan dan lebih cepat lagi untuk mengurangi polusi di Indonesia pastinya. Dan kalau beli 600 jutaan, angka psikologis di atas 500 juta. Ini angka 1M. Angka psikologisnya udah nggak masuk. Jadi kayak ini masih 500, di bawah 500 juta, masih 400 jutaan. Jadi seakan-akan orang lebih tertarik, wah ya udahlah beli ini aja dan nggak perlu mahal-mahal, ngeluarin duit lebih banyak. Mahal-mahal ngeluarin duit lebih banyak nggak bisa jalan-jalan jauh, ya kan? Ya iyalah, harga paling murah, teknologinya masih setengah-setengah. Ya, Jeff, yang nggak bisa main jauh-jauh nggak usah komen deh. Lu yang teknologi jadul tapi harganya selangit, diem aja. Aduh, bawel banget. Udah. Gimana ini, Nan? Sekarang kita bahas apa nih daripada mereka debat-debat sendiri, padahal mereka salah. Gue udah pernah ngumpulin 3 poin nih, mereka baru 2, ini 1. Nih, sekarang apa nih? Ini ya, ke penilaian kedua ya, yaitu adalah fitur. Nah, fitur ada 4 penilaian nih. Jadi pertama keselamatan, keamanan, fitur penunjang, dan terakhir adalah kepraktisan. Ayo kita mulai. Oke, mari kita mulai terlebih dahulu lewat safety. Untuk fitur safety, Corolla Cross lah yang paling minim. Hanya ada 6 airbags, traction control, hill start assist, ABS, EBD, BA. Sisanya tidak ada yang spesial. Haha, pantas harganya paling murah. Gue doang pada update di facelift 2021 ini. Sekarang selain airbagnya sudah ada 6, ia sudah ada blind spot monitoring, lane departure warning, active brake assist, dan rear cross traffic alert. Lengkap kan? Masih kalah lengkap aja. Gua dong ada semua fitur itu. Dan ditambah, gue punya adaptive cruise control dan hill descent control. Jelas lah paling lengkap. Dengan begini, untuk safety dimenangkan oleh Outlander PHEV dengan poin 3, diikuti Kona EV dan Corolla Cross HEV. Berikutnya, fitur keamanan. Dan untuk keamanan, ketiganya sudah disematkan kunci keyless entry dan juga ketiganya sudah ada fitur auto folding mirror. Namun Kona menjadi yang terbaik karena memiliki fitur walk away lock yang mana jika kita menjauh dari mobil, ia akan mengunci secara otomatis. Maka dari itu, Kona mendapatkan poin tambahan 3 pada fitur. Diikuti Corolla Cross dan Outlander yang sama-sama dapat nilai 2. Berikutnya, fitur penunjang. Untuk fitur penunjang, di mobil ini dia juga sudah punya banyak fitur yang cukup baik seperti power tailgate, sunroof, juga sudah ada auto wiper, auto sensor, dan auto light, auto headlamp, dan juga sudah ada EV mode, drive mode, sudah ada 3 drive mode, power mode, normal, dan eco. Dan head unitnya sendiri dia juga sudah bisa mirroring, Bluetooth, USB, dan juga sudah ada fitur NFC yang mana kita bisa mengecek saldo e-money kita. Itu nice banget. Dan juga sudah ada pemberitahuan alert tentang ganjil dan genap, sehingga kalau kalian membawa mobil ini misalnya mau ke daerah-daerah besar dan beberapa kota besar yang sekarang sudah menetapkan kebijakan ganjil genap, mobil ini bisa mengingatkan kalian. Untuk fitur penunjang, nggak main-main di mobil ini. Mulai dari entertainment-nya, dia sudah lengkap, sudah ada Android Auto, Apple CarPlay, wireless charging, dia sudah shift by wire, jadi udah nggak pakai mekanis lagi ya untuk ganti giginya. Dan di sini nggak cuman heated seat aja yang kayak di Outlander PHEV. Di sini sudah ada cool seat juga, 3 level, mantep banget. Terus kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan cruise control. Dan satu lagi yang paling keren, udah ada head-up display. Canggih.
Oh pas, sekarang giliran Outlander nih. Pas, fitur penunjang. 15 minutes later. Fitur penunjang ya? Fitur penunjang mobil ini sangat lengkap. Head unitnya udah pakai Apple CarPlay dan Android Auto. Terus mobil ini sudah dilengkapi sistem 4-wheel drive dengan twin motornya. Terus di belakangnya udah ada power tailgate dan mobil ini bisa berfungsi menjadi genset selama 9 jam ya. Jadi kalau kalian butuh daya sebesar 1500 watt, mobil ini dapat menyokong daya tersebut selama 9 jam. Dan di belakangnya sudah ada colokan rumah. Jadi gue bisa main PS dulu. Bentar ya. Untuk fitur kepraktisan, Hyundai Kona lah yang paling terkorbankan karena ia hanya memiliki kapasitas bagasi 332 liter. Lalu, Outlander PHEV meski berdimensi paling besar, namun berkat adanya fitur-fitur seperti genset dan lain-lain, membuatnya hanya memiliki 451 liter. Kalah dengan Corolla Cross yang mampu memiliki kapasitas bagasi di 487 liter. Oke, jadi penilaian kedua dimenangkan oleh Gopas dengan Outlander PHEV. Kenapa? Karena mobil ini bisa menolong orang karena ada gensetnya. Tuh kan, ada harga, ada barang. Oke lah, gue harganya paling mahal. Tapi fitur di mobil ini nggak cuma berguna untuk pemiliknya aja, tapi juga buat di sekitarnya. Fiturnya kebanyakan gimmick Lagian dengan rentan harga segitu, purchasing power orang Indonesia belum kuat kali harga segitu. Nanti lama-lama orang nggak banyak yang beli. Buktinya nggak terlalu banyak yang beli, ya kan? Ini lebih laku yang ini. Udahlah Jang, nggak usah sedih-sedih amat gitu. Kita semua seri kok sekarang posisinya. Sama-sama poinnya 4 loh. Oh iya, bener juga ya. Di poin kedua ini sama-sama udah 4 loh. Lumayan Iya. juga ya, seru juga. Oke nih. Langsung aja berikutnya deh. Oke, next penilaian adalah range. Ayo kita mulai. Untuk range, kami menghitung berdasarkan tingkat efisiensinya. Lalu dikalikan dengan kapasitas bensin dan atau listriknya, baru hasil akhir range-nya. Nah, menurut pencatatan kami, mobil ini mampu mencatatkan angka efisiensi itu sebesar 7,5 km per kilowatt-hour. Ya, ini untuk rute kombinasi, jadi baik dalam kota maupun tol gitu ya. Dan dari pencapaian tersebut, angka tersebut, jika dikalikan dengan kapasitas baterainya, yaitu 39,2 kWh, yang artinya mobil ini bisa menempuh jarak sejauh 294 km. Mobil ini mampu mencatatkan angka 22 km per liter dengan gabungan mesin bensinnya dan mesin listriknya. Dan mobil ini memiliki kapasitas tangki bensin 45 liter. Jadi, bisa kita simpulkan mobil ini mampu menempuh jarak 990 km. Yang harus gue akui, memang masih kalah dibanding Corolla Cross. Mengingat efisiensinya yang bisa mencatatkan angka 24,1 km per liter untuk perjalanan luar kota, membuat mobil ini, jika dengan rata-rata konsumsi BBM-nya itu, dan digabungkan dengan kapasitas bensinnya, artinya, sekali perjalanan range maksimum dia adalah 1132. Oke, dengan bodi yang sangat ringan, Toyota Corolla Cross ini menjadi juara 1 karena efisiensi paling bagus dan range-nya paling jauh. Juara 2 adalah Outlander PHEV dan ketiga adalah Kona E. Tuh kan, gue bilang juga apa terbayar kan, mobil ini efisien banget. Hybrid itu udah sangat solusi paling pas. Lu pakai Kona mau ke Bali, ya elah berapa tahun nggak kelar-kelar ngecas mulu. PHEV, ya maupun dia bisa ngecas, port chargingnya belum banyak di jalan, ujungnya pakai bensin lagi, boros. Iya kan? Hah? Gimana? Oke, Jang, nggak apa-apa. Menang lagi yang nih penting gua. gue masih bisa pakai mesin bensin gue untuk ngecas. Daripada udah ngecasnya lama, nggak bisa jalan jauh. Lu port chargernya udah paling jadul. Mana ada udah kayak gitu lagi. Ya, yang penting dia masih bisa lebih jauh jalan-jalannya. Udah kita bahas aja Mainnya penilaiannya apa jauh. deh. Udah. Insecure banget dia. Udah mulai insecure dia. Karena cuma bisa jalan-jalan deket doang. Udah. Ya, apa berikutnya? Next gimana? Penilaian berikutnya adalah performa, dan untuk performa ini kita bakal adakan drag race karena mobil ini mempunyai teknologi yang berbeda-beda. Kita cek aja siapa pemenangnya. Let's go. Oke, sekarang kita udah mau drag race dan kata Rainer ini adalah poin keempat yang mana kita mengetes performa dari 3 masing-masing mobil yang memiliki menggerak yang berbeda-beda. Mulai dari yang plug-in hybrid, dan juga full electric. Mana yang paling kencang? Kalau gue sih jujur udah pesimis di sini.
Secara tenaga gue hanya punya tenaga 122 horsepower. Kalau di combine, itu pun di combine masih kalah juga dengan si Kona Electric. Yaudah, yang penting posisi sekarang gue masih unggul secara nilai. Yang mudah-mudahan gue bisa make up ke penilaian berikutnya. Di sini yang menggunakan mesin kombinasi antara listrik dan bensin cuma gue dan Eja. Tapi secara kombinasi power, gue paling gede. Gue punya sekitaran 302 horsepower, jadi di antara dua mobil lainnya, tenaga gue paling gede. Tapi secara torsi jujur, gue paling takut sama Kona Jason karena torsinya gede banget, 360-an. Tapi kita nggak ada yang tahu ya, jadi let's do this. Oke, langsung aja kita ke sport mode. Oke, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, Pedal gas. go! Woo! Go! Oh shit, kalah! Go! Gila. Oke, sudah 80, 90, 100. Ya. Ya, Kona dengan bodinya yang ringan dan torsi full listriknya, ia mampu menuntaskan 0 ke 100 hanya dalam 8,9 detik. Disusul oleh Outlander PHEV di 9,2 detik, dan posisi terakhir adalah Corolla Cross yang hanya mampu menyelesaikan akselerasi 11,5 detik saja. Oke, untuk performa pemenangnya adalah Kona E. Dan juara 2 adalah Outlander PHEV dan ketiga adalah Corolla Cross. Gimana torsi mobil full elektrik? Mantep kan? Kalian. Oke, gue akuin. Karena mobil gue paling besar. Kalau dimensinya mirip-mirip mobil kalian, pasti kalian 10 meter ketinggalan di belakang. Udahlah yuk, mulai yang lain aja yuk. Udah lo, nggak usah bahas-bahas ini lagi deh. Kenapa? Pas. Udahlah. Ini mulai Komentar-komentar ya? Komentar-komentar ya? Tapi bentar, nggak apa-apa. Kita sama-sama masih poinnya udah di poin ini kita sama-sama udah ngumpulin 8 poin loh. 8 seri ya. Seri semua. Lu 8, gue 8, lu 8 kan? Oke. Ini kita tentukan aja poin terakhir apa nih? Nar, apa Nar? Terakhir. Poin terakhir adalah charge. Nah, di charge ini bakal ada 3 penilaian ya. Pertama adalah kemudahan mengisi, kedua adalah kemurahan mengisi, dan ketiga adalah cost untuk mencapai 5.000 km. Menarik banget tuh. Kayaknya yang pertama, kemudahan pengisian gue paling bagus deh. Soalnya kan gue gak perlu berhenti-berhenti, kayak kalian harus colok-colok gitu. Gue sambil jalan juga sambil keisi terus. Gue jalan sambil jalan juga bisa aja. Mesin bensinnya bisa ngecas dan listriknya cuma bisa berapa? 10 kilo. Iya, tapi kalau lu ujungnya ngisi terus pakai bensin lu paling boros. Ya kan? Kalian ini masih isi bensin, gak usah nih ngecas aja udah, gampang. Baru yang gak bisa main jauh, diem aja. Iya, gak bisa jauh-jauh mainnya sama anak-anak, masih anak ingusan. Udah lah, kita kan sama-sama udah poinnya 8 nih. Poin terakhir ini sangat menentukan banget deh. Betul. Oke, dan nih poin menentukan dan poin paling penting juga nih untuk mobil-mobil berpenggerak ada listriknya gini kan? Bener. Betul. Oke, Benar, Bang. langsung aja kita tentukan siapa pemenangnya. Opsi pengecasan. Jelas mobil ini jauh lebih baik lah. Karena mobil ini tidak harus kita berhenti dan mengecas di plug gitu. Cukup dengan bensinnya dan dia merubah menjadi tenaga listrik. Dan itu cukup membantu kita untuk mendapatkan efisiensi yang sangat baik. Nah, opsi apa aja sih untuk ngecas si Kona ini? Karena since dia adalah mobil full elektrik, ya EV, jadi berbeda dengan Corolla Cross, Hybrid, ataupun Outlander PHEV gitu ya, yang masih menggunakan bahan bakar bensin. Tapi kalau di Kona ini opsinya cuma satu, yaitu ya charging ini, dia kan full elektrik gitu. Untuk opsi pengecasan mobil ini, terdapat 2 pilihan. Yang pertama, kalian bisa mengecas di rumah atau di charging port di salah satunya di Aeon BSD ini. Nah, untuk lama pengecasannya sendiri, kalau di rumah itu memakan waktu antara 3-4 jam dari 0 sampai full. Sementara untuk charging port berbasis DC yang dimiliki di Aeon BSD ini, kalian cukup menunggu selama setengah sampai 1 jam karena charging port ini berbasis DC. Dan yang kedua, kalian bisa ngecharge sambil jalan. Karena di mobil ini memiliki mesin bensin juga yang bisa mengkonversikan bensin 45 liternya itu menjadi energi untuk daya baterainya. Jadi mobil ini bisa mengisi dari plug-in hybrid, maksudnya colokan yang tadi, dan juga dari mesin bensinnya. Jadi mobil ini tidak seperti Kona yang hanya mengandalkan regenerative braking-nya aja, itu pun nggak signifikan. Atau mengandalkan bensin terlalu banyak seperti Corolla Cross. Jadi kalian bisa dapat experience memiliki mobil listrik dan juga kemudahan mengisi seperti Corolla Cross. Ya, pertama kita akan membahas mengenai pengisian dari daya listriknya dulu. Pertama-tama kita bahas dari kalau kita isi di rumah ya. Dengan perhitungan 1444,7
dengan kapasitas baterai 13,5 kWh, mobil ini membutuhkan biaya Rp19.500 dari 0 sampai full. Sementara kalau di charging port seperti di Aeon tadi, kita sudah menghitung itu membutuhkan biaya sebesar Rp22.000 dari 0 sampai full. Ya, di samping mengisi daya listrik ya, mobil ini juga masih memiliki mesin bensin yang dimana mengharuskan kita untuk mengisi bensin juga. Nah, untuk mesin mobil ini diharuskan kalian untuk memakai oktan 95 ke atas, which is itu minimal Pertamax Turbo atau Shell V-Power. Nah, dengan perhitungan per liternya Rp9.800, mobil ini membutuhkan biaya Rp441.000 dari 0 sampai 45 liter. Nah, apabila kita mengambil tadi biaya tengah-tengah antara rumah dan charging port, dengan ditambahkan Rp20.000, mobil ini membutuhkan biaya sebesar Rp461.000 untuk mengisi kedua daya tersebut dari kosong sampai full. Namun harus diakui, Corolla Cross hanya bisa mengisi bensin dan dengan kapasitas bensinnya di 47 liter, maka sekali full dengan pengisian bensin oktan 98 dia membutuhkan Rp460.600 saja untuk 1.132 km. Dan untuk biayanya sendiri itu di kisaran Rp56.000 sampai Rp64.000 saja. Artinya, kalau kalian untuk menempuh 5.000 km, mobil ini hanya membutuhkan 14,5 kali charge saja. Dan untuk biayanya sendiri, itu hanya di Rp874.635. Wow, murah banget kan untuk menempuh 5.000 km. Sehingga, untuk menempuh 5.000 km pertama, mobil ini membutuhkan biaya Rp2.320.000. Ya, harus gue akui sih, gue jauh lebih mahal dari Kona. Sedangkan untuk Corolla Cross, biaya pengisian sejauh 5.000 km membutuhkan dana sebesar Rp2.034.000. Oke, jadi poin terakhir ini pemenangnya adalah Outlander PHEV dengan 3 poin, Kona E dengan 2 poin, dan Corolla Cross dengan 1 poin. Ya, harus bisa diakui sih memang, walaupun gue ada opsi untuk ngecas nggak bisa jalan, tapi ujungnya memang sangat bergantung sekali dengan mobil bensinnya ya, bahan bakar bensinnya. Sehingga kalau berjalan jauh, pasti jelas lebih mahal jika dibandingkan dengan si Kona. Dan apalagi kalau dibandingkan dengan Outlander PHEV, option untuk menge-charge lebih banyak si Outlander PHEV. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, range anxiety itu Masih tetap ada. masih tetap ada. Jadi Yes. untuk mobil full EV kayak gini, dikit-dikit ngeliat range-nya, dikit-dikit ngeliat range-nya. Anxiety banget kan? Anxiety banget. Insecure Jadi terus gitu. bener banget. Jadi mesti diperhitungkan banget kalau kalian mau berpergian jauh ya, terutama. Gitu. Oke, jadi untuk si Vitor ini pemenangnya adalah Outlander PHEV dengan 11 poin, Kona dengan 10 poin, dan Corolla Cross dengan 9 poin. Gimana aja, Jess? Harga mahal terbayarkan kan? Gua menang. Iya sih, harus diakui Jess. Ya memang bisa disimpulkan juga bahwa mobil elektrik masih belum opsi yang tepat untuk saat ini dengan infrastruktur yang ada, dan pabrikan-pabrikannya sendiri juga memang belum siap semuanya. Bahkan Tesla yang sangat terkenal dengan mobil listrik paling jauh masih di 500 km-an. Which is itu sampai Semarang lah ibaratnya kalau dari Jakarta ya. Dan di sana belum ada port charger yang sudah bisa fast charging, yang bisa cuma hanya 3 jam. Which is juga akan take time sampai 10 hingga 20 jam. Itu juga akan memakan waktu perjalanan. Sehingga kita misalnya sesimpel kita mau ke Surabaya atau Malang, bisa-bisa sampai 24 jam lebih atau bisa 48 jam hanya untuk sampai Surabaya. Sedangkan gue aja pernah dari Jakarta hingga Malang, hanya butuh waktu 9 jam saja. Bayangkan dengan mesin listrik yang pure listrik gitu misalnya ya, itu masih membutuhkan waktu yang sangat jauh. Sehingga opsi terbaik sekarang adalah plug-in hybrid electric vehicle. Kalian bisa merasakan nikmatnya, keiritan, efisiensian sebuah electric vehicle, tapi tanpa harus takut seperti layaknya mobil yang pure listrik. Range anxiety tadi ya. Ya, sehingga solusi terbaik saat ini adalah plug-in hybrid electric vehicle. Walaupun memang si Outlander PHEV ini punya plug yang sedikit sudah agak tua ya. Masih tetap menang dikatakan. Tetap menang sih, ya. Terus dikatain dikit. Apa-apa, yang penting gue menang. Iya, nggak apa-apa. Menangnya pun nggak jauh sih sama kita sih, Jess. Nah, jadi memang solusi terbaik untuk 2021 ini kalau kalian mencari mobil yang ramah lingkungan dan siap menjadi orang yang berkontribusi memperbaiki iklim, ya kalian sementara ini mobil opsi yang terbaik adalah plug-in hybrid electric vehicle.
Tapi kalau emang masih belum memiliki budget yang sampai 1 miliar ya, pilih hybrid juga udah oke kok sebenarnya. Tetap nggak bisa. Ini future proof. Ini Ya, elektrifikasi sebenarnya. udah Dan di depan memang mata. pemerintah juga sekarang sudah menggalakkan untuk pakai mobil elektrik, dan lihat aja sendiri platnya sudah diberikan beda sehingga kalian udah bebas ganjil genap dan pajak juga sudah di 0% Bebasin, kan. benar. Jadi kalian per bulan tidak perlu keluar ongkos yang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain. Benar. Bayangkan aja sekali fully charge dia hanya membutuhkan dana sekitar 50 sampai 60 ribuan. Benar banget. Ya tergantung kondisi dan ya dayanya di rumah. Daya, masing-masing. arus dayanya. Ya, benar. Tapi kan lama. Iya, tapi itu kelemahannya. Itu balik lagi ke infrastruktur. Udah Oke, deh. terima kasih sudah menonton. Gua Reza Rever. Gue Jason Andika Syarif. Gua Gopas Tobing. Gue Riner karena di Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget keseruan kita tentang syuting dan juga Behind the scene ya? Iya, behind the scene kita, dan juga informasi mengenai dunia otomotif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yes. Oke, terima kasih sudah menonton. Kami juga nantinya akan punya website dan nantinya akan menjadi platform untuk kalian konsultasi untuk membeli mobil dan juga untuk membeli mobil baik bekas maupun baru. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay tune. Terima kasih sudah menonton. Juga terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas, dan sampai ketemu lagi di review-review berikutnya. Oh ya, support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya, dan klik tombol subscribe di logo kami di bagian kanan.